Kita ke krisis minyak goreng dunia. Sahabat, di belahan bumi manapun Anda berada saat ini, bersiaplah Anda memasuki masa ekonomi yang berat. Gejala inflasi meninggi, turunnya daya beli sudah menjadi gejala dunia. Namun, kita membicarakan hal yang lebih rinci sedikit tentang cooking oil atau minyak goreng dari kacamata dunia. Kita mulai dari Indonesia. Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, memblok ekspor minyak sawit karena efek dari pengusaha minyak sawit main dengan birokrasi, mengekspor melebihi domestic market needs, melebihi kebutuhan pasar di dalam negeri secara domestik karena didorong oleh rasa ingin cepat kaya, dan pejabatnya pun ikut bermain kong kali kong dengan para oligark. Maka terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Rakyat teriak. Dan tindakan berikutnya untuk menyelamatkan muka pejabat, sekarang mereka melakukan pemblokadean pengiriman minyak sawit ke seluruh dunia. No ekspor. Ini membuat dunia panik. Kita semua tahu, dua negara penghasil minyak bunga matahari sekarang lagi berperang. Ada juga minyak goreng lainnya, misalnya minyak sayur berbahan kedelai atau soybean oil. Namun saat ini mereka lagi kena masalah dengan iklim yang ekstrim. Terlalu panas di beberapa tahun ini menyebabkan banyak kekeringan yang membuat banyak gagal panen. Juga canola oil mengalami masalah yang sama. Pertanyaannya, bagaimana Anda mendapatkan cooking oil dengan semua masalah itu di dunia? Memang tidak semua masakan memerlukan cooking oil, tetapi tetap saja diperlukan. Bahkan Anda memakan salad sekalipun terenak disiram sedikit olive oil atau minyak zaitun pada salad dressingnya atau mayonesnya. Minyak goreng ada sedikit di mana-mana pada setiap masakan utama, pada saat memanggang, menumis, bahkan pada tepung untuk pizza pakai cooking oil. Dan saat ini supply cooking oil mulai terbatas. Apa rencana kedua Anda? Apa kita harus menimbun minyak goreng di rumah? Sejauh ini, cooking oil di seluruh dunia sudah meningkat 23% harganya. Di Indonesia, bahkan lebih tinggi lagi. Kita rincikan akar masalahnya. Ukraina mengekspor 5,4 juta ton minyak bunga matahari per tahunnya dan memenuhi hampir 50% kebutuhan sunflower oil dunia. Karena sedang berperang, tidak ada lagi suplai dari Ukraina terhadap minyak bunga matahari tersebut. Rusia juga penyedia sunflower oil sekitar 20% kebutuhan dunia, dan Rusia sedang kena sanksi ekonomi saat ini. Kita ke Kanada sekarang. Sebagai negara terbesar penghasil rapeseed oil, Kanada sedang terkena dampak cuaca ekstrim sehingga produksinya turun 25%. Kemudian kita ke Argentina, Brazil, dan Uruguay sebagai negara penghasil soybean oil. Dan negara-negara ini sedang berjuang karena masalah kekeringan yang parah hingga produksi mereka turun lebih dari 30% dalam 2 tahun terakhir. Malaysia, negara terbesar kedua penghasil minyak sawit, kekurangan tenaga kerja di kebun sawit sehingga menurun hasil produksinya. Untuk menambah keruwetan dunia, Indonesia melempar bensin di tengah bara api. Indonesia sebagai negara terbesar penghasil minyak sawit melarang untuk mengekspor minyak sawit. Indonesia merupakan penghasil sepertiga ekspor minyak goreng atau 30 ton per tahunnya. Pengimpor terbesar sawit Indonesia adalah India dan Tiongkok. India bahkan menggantungkan 50% lebih kebutuhan minyak gorengnya dari Indonesia, di mana India merupakan negara terbesar di dunia pengguna minyak goreng. 1 tahun 13 juta ton kebutuhannya. 60%-nya adalah minyak sawit, 20%-nya adalah soybean oil, dan 12% sisanya adalah sunflower oil, juga sisanya macam-macam minyak lagi seperti minyak zaitun misalnya. Kalau diperhitungkan per orangnya, India membutuhkan 19 kg minyak goreng cooking oil per tahunnya. Kebutuhan tersebut Indonesia memenuhi lebih dari 50%, kemudian Malaysia 30%. Diperkirakan India efek kekurangan cooking oil dan terbatasnya persediaan akan membuat harga naik cooking oil tersebut mendekati 30% dan akan membawa 1% inflasi di India. Bayangkan Indonesia bisa membuat India inflasi. Ini membuktikan Indonesia negara global player sejak awalnya. Memang takdirnya Indonesia itu adalah jadi negara besar. Secara keseluruhan dunia, sekarang harga minyak sawit sudah meningkat 55% di pasar Amerika. Harga soybean meningkat 27%. Rapeseed oil naik 50% di Eropa juga Amerika, dan semua ini kedepannya akan semakin buruk. Jadi sebagai konsumen, apa yang harus Anda lakukan? Menimbun minyak goreng di rumah? Karena di Eropa Barat saat ini, semua minyak goreng, sunflower oil, rapeseed oil, olive oil hanya boleh membeli tidak lebih 2 botol minyak goreng per orangnya. Semua sudah dibatasi. Ada lagi kemungkinan lain, di mana 15% cooking oil ini dipakai sebagai bahan bakar saat ini. Dulunya untuk menurunkan harga bensin, di mana harga minyak goreng sebagai penyeimbangnya. Sekarang jauh lebih mahal jadinya. Ini membuat dunia akan kekurangan 15% atas kebutuhan minyak sebagai bahan bakar. Lihat betapa mengerikan semua ini efek rantainya. Secara teknis, tidak ada cara meningkatkan produksi. Dan secara singkat, inilah geopolitik yang memukul rumah tangga dunia. Semoga paham.
Melihat catatan langkah Rusia melawan sanksi pihak Barat, Putin dengan gagah berani melawan sanksi ekonomi dengan langkah ekonomi juga, yaitu pembeli gas dan minyak bumi Rusia bayar pakai rubel yang backed by gold harganya dan juga bisa menerima emas selain bayar pakai rubel. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak pengamat ekonomi dan pengamat militer mengatakan jangan-jangan dari awal Putin itu niatnya bukan hanya menyerang Ukraina untuk jadi pelindung perbatasan buffer country atas serangan NATO, di mana NATO telah mencaplok 12 negara pecahan negara ex-Soviet dalam 15 tahun terakhir masuk menjadi member Pakta Pertahanan yang hadir untuk melawan Rusia. Namun sesungguhnya Putin memang ingin menantang dolar, menantang hegemoni satpam dunia, menantang Amerika. Sahabat, video narasi kali ini disponsori oleh Santara, platform pendanaan untuk usaha Anda mendapatkan modal yang cepat dan murah melalui urun dana. Daftarkan usaha Anda di santara.co.id, di mana ada 300.000 member Santara, investor yang siap dananya untuk menjadi mitra Anda menanti di Santara saat ini juga. Kita kembali ke topik pembicaraan. Putin menantang dolar. Apa yang terjadi kalau kenyataannya sejak tahun 2009, di mana dolar tertantang oleh mata uang digital Bitcoin, ternyata Putin berada di belakangnya. Kita urai perlahan analisa konspirasi ini dengan sejarah kolonialisasi dan dolarisasi. Dalam strategi Lebensraum atau living space atau mempertahankan hajat hidup sebuah wilayah, maka mengkoloni sebuah wilayah untuk diambil kekayaannya adalah hal yang biasa dilakukan oleh negara-negara kuat. Tiongkok menggunakan strategi kolonialisasi 5.0 yang menggunakan pendekatan ekonomi atau economic approach di dalam menyaplok kekayaan sebuah wilayah. Kolonialisasi 5.0 ini pakai soft power, seakan membantu, seakan wilayah yang dikoloni diambil kekayaan alamnya tersebut itu dibantu dengan membantu membangun sesuatu, padahal membangun tersebut adalah membangun pakai hutang yang belum tentu produktif karena tidak ada unsur lokal yang terbangun atau yang terpakai. Paling hanya lahannya saja yang di kemudian hari akan membelit negara koloni tersebut. Rusia di sisi seberang Amerika dan sekutu juga ekspansif, namun menggunakan strategi kolonialisasinya menggunakan model kolonialisasi 3.0, yaitu yang dicaplok dijadikan negara bagian, menjadi bagian dari konfederasi. Kalau kolonialisasi 2.0 itu seperti dulu bangsa Eropa ala Belanda, Inggris, Spanyol, Prancis di abad pertengahan. Ambil wilayahnya dijadikan negara jajahan atau dijadikan koloni. Kolonialisasi 1.0 adalah cara Genghis Khan, cara Romawi, meluaskan wilayah ke negara tetangga secara fisik dicaplok, lalu penguasa lokalnya adalah orang dari pusat. Gubernur biasanya jabatannya. Perluasan wilayah yang nempel perbatasan, itu kuncinya kolonialisasi 1.0. Sementara kalau 3.0, wilayah tersebut bebas bernegaranya, hanya tidak boleh melakukan dua hal, masalah moneter keuangan dan masalah militer. Uang moneter itu sentral, militer juga sentral. Kalau polisi lokal, pajak itu lokal. Kolonialisasi 2.0 wilayahnya jauh, yang diambil hanya kekayaan alamnya, sampai miskin negara koloninya terus ditinggal. Kita kembali ke Putin menantang dolar. Terbukti sejak 10 tahun terakhir, cyber army Rusia menyerang Amerika satu hari bisa lebih dari 10.000 serangan. Salah satu serangan yang berhasil adalah email Hillary dibocorkan ke publik pas minggu tenang dalam Pilpres yang membuat Hillary kemarin kalah. Dalam serangan cyber, bisa diperkirakan Pilpres Amerika 2024 nanti Trump pasti akan dibantu Putin karena Trump akan mengambilkan dolar backed by gold dan membuat Federal Reserve di bawah Kementerian Keuangan. Dan hal ini memang sama, yaitu cara kelolaan MMT, Modern Monetary Theory yang dianut Newman, rupiah backed by gold dan Bank Indonesia akan di bawah Kementerian Keuangan jadi Dirjen Moneter. Sama prinsipnya. Dalam hal